Nah, di dalam praktek setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Nabi menemukan klaster baru, yaitu kelompok dalam satu barisan. Bahkan secara posisi pernah kita ceritakan, kalau duduk pengen paling parah Nabi kan. Dan tapi ternyata mereka adalah cuma pernah beriman, yang disebut dengan munafik itu. Nah, penyakit munafik itu diantaranya tadi itu: satu, ingkar janji; dua, ingkar nada; tiga, ngebohong ngaku-ngaku pernah beramal. Nah, kalau ngiming-iming, terutama ibu anak, sama yang pertama, apa yang pertama dia ingat? Angan-angan masuk kelompok munafik enggak? Enggak, tapi akhlak yang buruk. Karena iming-iming orang tua ke anak kan tidak menunjukkan dusta sebetulnya. Tidak menunjukkan dusta yang menjadi karakter munafik, tapi dusta umumnya lazimnya ibu ke anak memotivasi. Dusta ini kan ada dua. Apakah saya ngebohong ke istri karena munafik? Bukan, karena saya sedang menjaga rumah tangga saya. Keterampilan dasar suami itu kudu ngebohong. Kan apa disebutnya bohong putih ya? Ada bawang putih, ada bohong putih. Bohong putih dari suami hitam. Kan merung bohong putih. Istilahnya bawang putih. Berarti panas harus ikut keterampilan baru. Saya yakin tidak ada orang tua bermaksud jahat ke anak, nggak ada. Ya, awas ya, nanti kalau memotivasi semua orang tua, sehingga rasanya bukan karakter munafik, tetapi itu akhlak buruk yang kaburo makan. Begitu juga orang-orang pegel, mabok baik, apa yang tapi gak dikerja-kerjakan. Bukan orang munafik sebetulnya, tapi lemahnya tekad. Ya, lemah tekad. Bang rokok juga gitu. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Karena kalau munafik masuknya yang ingkar janji, khianat, dusta ya. Kita teruskan. Wa id qala Musa liqaumihi, wa id, hai Muhammad, ingat-ingatlah. Qala, pada waktu berkatalah Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Sembari nangis Nabi Musa ini. Lima tu'dzunani, apa yang bikin sebab? Lima, kenapakah tu'dzunani, kamu tega padaku? Ya. Itu kalau pakai Indosiar, kamu tega pada. Ya. Kenapa kamu menyakitiku? Tu'dzunani, tega amat kamu saya. Nah, ini omongan apa ini tu'dzunani? Istri begitu loyal pada suami, tapi suaminya tidak tahu diri. Itu tu'dzunani. Anak sudah sampai lulus kuliah, ngebentak orang tuanya. Tu'dzunani. Jadi tu'dzunani itu jeritan hati, termasuk Nabi Musa, karena begitu banyak kebaikan dari Nabi Musa. Itu tu'dzunani. Jadi apa ya? Tidak mengharap pamrih, cuma kaget kita begitu. Ada nggak orang tua pengen pamrih? Nggak ada. Ada nggak istri pengen pamrih suami? Nggak ada, udah jalan hidupnya kok. Kaget nggak suaminya nggak tahu diri? Kaget.
Lebih kaget lagi Nabi Musa. Begitu banyak kebaikan Nabi Musa kepada Bani Israel. Lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kamu tahu saya ini Rasulullah. Bahkan kedudukan Nabi Musa sebagai Rasulullah juga dipersoalkan oleh Bani Israel, saking tidak tahu dirinya. Bayangkan, pernah kita bahas di sini pada pembukaan setelah Syawal. Bani Israel itu sekali lagi adalah kaum terjajah. Kaum terjajah di tangan kekuasaan Fir'aun. Kalau kita sekarang bicara banyak checkpoint, lebih ngeri lagi Bani Israel. Karena checkpoint itu bukan dalam rangka mengawasi pergerakan corona, bukan, tapi mengontrol suatu suku, suatu bangsa. Bahkan tidak cukup pergerakannya, perkembangan populasinya juga dikontrol. Itulah kenapa per 2 tahun dibunuh yang lelaki. Kebutuhan Fir'aun pada anak-anak laki-laki Bani Israel itu tidak boleh melewati kebutuhan angkatan kerja. Dalam metode kerja paksa. Kalau lebih bahaya, menjadi oposisi, menjadi kekuatan politik. Jadi kerja murah aja. Luar biasa teraniayanya Bani Israel. Ditolonglah oleh Nabi Musa sehingga mampu melarikan diri. Detik-detik menegangkan menjelang sampai ke laut yang akan dibelah oleh kekuasaan Allah itu, masih mengelunjak. Padahal itulah pertama kali dalam sejarah dia tahu arti bisa melarikan diri. Sebelumnya nggak ada harapan untuk melarikan diri. Dalam keadaan kita di penjara, bisa melarikan diri walaupun gagal, itu udah bahagia. Bisa melarikan diri, gagal, itu udah bahagia. So, ibu-ibu punya suami bengis, akhirnya kabur, lega padahal ketangkep lagi. Ternyata yang menolong tukang beca. Sampai berani itu si istri ngomong tukang becanya, saya ikhlas kamu kawin ini kalau saya lolos. Loyal. Itulah Nabi Musa. Tapi apa yang dilakukan Bani Israel? Menjelang detik-detik sampai di laut itu masih ngelunjak. Melihat pasukan Fir'aun itu terlihat, masih belum percaya pada Nabi Musa. Serius, bakal selamat, mana Tuhan? Ngelunjak. Ternyata watak itu semakin menjadi-jadi.